sebenarnya ingin menghabisi Ahlul Bait dan menggantikan diri sebagai Ahlul Bait. Semua Ahlul Bait dibunuh, mau dibunuh. Mereka lah penggantinya. Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang ini lebih apa? Kalau sekarang ini lebih indah lah caranya daripada dulu. Kalau dulu dibunuh, kalau sekarang enggak. Menyusupi anak mereka untuk masuk kepada Ahlul Bait agar nanti bercampur aduk dengan Ahlul Bait. Ini lebih cantik. Iya. Kalau nanti bercampur aduk dengan Ahlul Bait, maka mereka akan menguasai keturunan Ahlul Bait yang asli, para sayyid, para syarif itu. Ini cara mereka yang sekarang, lebih modern sudah, lebih wow. Seperti itu. Tujuannya apa? Ingin menguasai Ahlul Bait, ingin menguasai agama, agar nanti mereka yang memimpin agama dan semua Ahlul Bait. Sehingga kalau mereka sukses memimpin agama ini, maka agama akan dirubah semau mereka. Seperti apa yang sudah ditulis dalam kitab Khurafat, mengaku Allah, terus mengaku Mi'raj 7 sampai 27 sampai 70 kali. Ini kan tahrif sudah. Tahrif yang nyata dan jelas. Privasi Allah dianggap remeh sama mereka. Sampai mereka bercanda dan bergurau dengan Allah, sampai mereka mengintip kawanin atau papan Lauhul Mahfuz, seperti itu. Jadi semua privasi Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia bisa dijangkau oleh mereka, seperti itu. Mungkin bisa ditambah sama Kiai Ghalib. Silakan Kiai Ghalib. Sebentar Bang Peta, sebentar. Biar tuntas. Silakan Kiai. Kiai Ghalib di mute. Jadi buka mute-nya dulu Kiai. Sekedar tambahan sedikit saja. Kalau kita melihat yang namanya khurafat yang mereka ceritakan mulai dari pertama kali mereka mensosialisasikan nasab palsu mereka, itu memang agak dimirip-miripkan memang. Di saat makna tajalli, tajalli mereka memang serupakan dengan tajalli birrahmah wal maghfirah. Namun di tajalli yang mereka ceritakan seperti di Burqatul Musyiqah itu tajallinya Allah yang bisa dilihat dari kejauhan. Artinya di saat mereka ada di Arfah bisa melihat Allah yang menampakkan diri di Yaman. Begitu cerita mereka. Maka mereka memang memberikan serupa karena tajalli di sana itu bisa dimaknai mafhum, yaitu at-tajalli birrahmah wal maghfirah. Namun di sana tidak bisa dilarikan ke sana karena khossah. Kalau khossah, tajallinya itu bisa dilihat oleh mata orang yang memandang di Arfah, itu sudah bukan tajalli birrahmah wal maghfirah, itu sudah tajalli sungguhan, sehingga mereka menganggap itu lebih hebat dari Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak mampu untuk melihat, tapi mereka, bukan hanya mereka, kaum mereka di Yaman pun bisa melihat. Begitu nanti. Nah, berangkat dari ini, memang kalau mereka menganggap cerita yang seperti ini dilontarkan oleh orang yang dianggap waliullah, kekasih Allah, ini sudah batal. Begitu. Karena kalau statusnya waliullah yang mana karomah itu kharikun lil adah, tidak bisa diganggu gugat. Namun dalam kharikul adahnya ini memasukkan sesuatu yang
khurafat. Yang khurafatnya itu akibatnya ke akidah. Nah ini yang berbahaya, program mereka dalam ceritanya. Walaupun karena kebanyakan dari mereka itu sudah karena sudah banyak bergaul mungkin dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terikat di sana, sehingga cerita-cerita ini tidak pernah ditampakkan secara massal, secara masif. Apakah itu bentuk taqiyah atau memang kehati-hatian agar gedok mereka itu tidak ketemu? Wallahu a'lam. Begitu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Yai, saya pernah baca di dalam salah satu manaqib mereka. Kalau saya ada sebenarnya, cuma saya lupa itu nama dan nama Habibnya juga lupa. Pernah saya bahas dengan Fakur Qobah waktu itu. Ternyata mereka itu berjumpa dengan Allah face to face, bahkan mengancam Allah agar jangan sampai pertemuan mereka antara Habib ini dengan Allah itu bocor begitu. Berarti kalau bocor antara salah satu dari kita, katanya begitu. Astagfirullahaladzim, sampai begitu ya. Mungkin Yai Ja'far pernah ya baca yang itu ya. Yai Ja'farnya lagi di kamar mandi, tunggu bentar dulu. Ya, gimana Yai Ghalib? Pernah yang baca yang itu? Ya banyak, bukan hanya itu. Sesungguhnya banyak, lebih dari itu banyak. Iya, yang lucu kok malah mengancam Allah. Iya, ya memang sayangnya itu tidak pernah dipublikasikan secara massal. Karena memang kebanyakan cerita-cerita khurafat mereka itu berupa manuskrip. Hanya yang tertera itu di Burqatul Musyiqah, di Ghurarul Baha'uddawi, terus Syarhul Ainiyah, itu yang agak dipublikasikan. Kalau yang manuskrip itu luar biasa banyaknya, yang masih berupa manuskrip yang belum diekspos oleh mereka ke publik, begitu. Tapi di maktabah online banyak Pak Yai. Oh Di download Al-Kaimi. iya, sekarang ini kan sudah bukan zamannya ompet-ompetan. Sekarang ini sudah keterbukaan luar biasa. Makanya walaupun berupa manuskrip yang disamarkan tetap terekspos. Begitu. Karena mereka memang mengajarkan di antara kalangan mereka itu manuskrip, sehingga tetap tertangkap oleh media massa, sehingga bisa diakses di beberapa internet, begitu. Baik, saya boleh lanjutin tadi Yai terkait dengan ketidakabsahan ini yang keduanya Yai. Jenengan kan mengutip kitab Muqaddimah Ilmil Ansab ya, halaman 85 itu ya yang jenengan tulis ya. Bahasanya itu begini dalam harfiah bahasa Indonesianya, tidak bisa dijadikan hujah banyaknya sumber-sumber
jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Nah, mohon penjelasan pencerahannya itu seperti apa maksud dari pernyataan ini itu, Yai. Terima kasih. Golib aja yang kasih keterangan. Apa itu tadi? Apa itu? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Dalam tulisan ini ya, jenengan kan mengutip ya kitab yang berjudul Muqaddimah fil Ilmi Ansab halaman 85. Yang arti bahasa Indonesianya saya sebut begini. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Mohon pencerahannya ya, sama apa kasih contohnya seperti apa itu, biar kita pembaca ini, pemirsa ini bisa lebih paham. Terima kasih. Iya, begini. Kalau memang sumber pertamanya ini bermasalah, maka semua sumber yang diambil dari sumber yang bermasalah ini sebanyak apapun tetap bermasalah. Contohnya, saya contohkan kepada sebuah hadis dhaif yang dimasyhurkan oleh ulama setelahnya, maka status kedhaifan hadis itu tidak bisa tertolong karena dibantu oleh rawi-rawi yang selanjutnya yang menukil dari hadis yang dhaif tersebut. Begitu juga nasab. Nasab ini kalau pongkol usulnya atau pongkolnya ini sudah bermasalah, sudah tidak sahih, terdapat banyak illah, maka pendukung-pendukung kitab yang selanjutnya dari ulama siapapun yang berhubungan dengan data yang pongkol yang palsu ini, maka semuanya tetap dianggap palsu, tidak mendukung, karena nasab itu sebagaimana hadis seperti diterangkan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Begitu. Lain dengan fikih. Kalau fikih ini metodenya la tajtami'u ummati ala dhalalah, itu fikih karena bersentuhan dengan hukum. Sedangkan hukum yang terdapat di dalam fikih itu kan dhanni. Jadi melalui pemahaman, semakin didukung pemahaman ini maka semakin kuat kebenarannya. Itu kalau fikih. Kalau nasab tidak, sama dengan hadis. Hadis itu kalau sudah dhaif atau maudhu, didukung sebanyak apapun oleh rawi selanjutnya yang mengambil dari hadis maudhu itu tetap maudhu, tidak bisa menolong. Begitu. Konkretnya begini ya, kita kan pernah dengar itu bahwa berkaitan dengan persoalan nasab ini, konon katanya ada 140 kitab konon ya yang ditahqiq dari beberapa ahli nasab. Nah, yang menjadi pokok persoalannya ketika tahqiq ataupun riwayat itu diambil dari usul yang satu, yang mana usul tersebut dari misalkan itu dari Al-Burqa, itu kayak yang dimaksud dengan kalimat ini. Artinya semuanya itu gugur gitu ya. Itu ya. Iya, betul. Oke, paham. Lanjut kawan yang lain. Gantian. Boleh masuk sedikit ya. Oh ya, silakan. Ya. Silakan dulu Al-Kemi. Oh ya, begini. Mungkin begini juga, salah satu contohnya adalah buku yang diterbitkan Robitoh Alawiyah yang 521 halaman itu bahasa yang sering kawan-kawan lontarkan adalah mencari dukungan, bahkan dengan sambutan ya kan, kata pengantar yang begitu banyaknya, rekor muri lah katakanlah, itu tidak akan bisa menjadikan nasab mereka kuat. Nah, itu mungkin salah satu contohnya juga ya, karena tetap saja ujung-ujungnya adalah burqatul muthiqah. Mungkin begitu, Yai.
Iya, karena begini saudara, nasabnya Ba'alawi ini kalau bukan Ubaid, ya melalui Abdullah. Kalau melalui Ubaid, ya sumber aslun wahidnya itu adalah Al-Burqatul Musyiqah. Kalau melalui Abdullah, yang mana Abdullah ini sesungguhnya gagal, namun mereka memaksakan diri ke Abdullah, ini sumbernya Al-Janadi itu tok. Sedangkan Al-Janadi ini pun bermasalah, apalagi Al-Burqatul Musyiqah. Jadi mereka ini tidak bisa mengisbat nasabnya karena didukung oleh ulama siapapun ila yaumil qiyamah kalau metodenya itu sama dengan yang dikatakan oleh Syekh Ali As-Sakron yang ada di Burqatul Musyiqah, dan juga ataupun memaksakan diri kepada Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, melalui sumber pemaksaan Abdullah atau sumber aslinya Ubaid atau Ubaidillah, ini semuanya gagal dalam perspektif dalam kaedah-kaedah ilmu nasab. Izin Kiai, tadi menarik ketika Kiai menyampaikan sebuah hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah, kata ya, atau dan sejenisnya lah, ya mungkin koreksi kalau redaksi hadisnya salah. Nah, yang ingin saya tanyakan Kiai, apakah la tajtami'u ummati ala dhalalatin itu berlaku untuk semua masalah keberagamaan, atau cuman berlaku ke perkara-perkara yang sifatnya zonni, misalnya seperti ijtihad, ijtihad dalam lingkup syariah ya, dalam lingkup hukum syariah, atau juga berlaku kepada perkara-perkara yang qat'i gitu Kiai. Mohon penjelasan Kiai. Iya begini, la tajtami'u ummati ala dhalalah ini di dalam hukum syariah itu tok, tidak melebar kemana-mana. Kalau pakai itu diartikan kepada semua lini, nanti ini malah bisa sesat, karena umat di dunia ini paling besar kan Kristen. Melalui umat Kristen ini lebih banyak daripada umat Islam. Nanti kalau semua ini dilarikan kepada la tajtami'u ummati ala dhalalah, karena semua setelah Nabi ini menjadi umatnya Nabi, baik umat yang tersesat atau umat yang mendapatkan hidayah. Maka la tajtami'u ummati ala dhalalah itu hanya berlaku dalam fikih, di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam hukum syariah begitu. Jadi berarti jelas ya, la tajtami'u ummati ala dhalalah itu untuk perkara-perkara yang sifatnya interpretatif ya Kiai ya, bukan yang perkara-perkara yang sifatnya qat'i, misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ketika ada orang atau suatu umat yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 5, walaupun semua manusia di muka bumi mengatakan hal tersebut, itu tetap sesat ya Kiai ya. Ya begitulah. Karena begini, dasar la tajtami'u ummati ala dhalalah itu kan diambil oleh ulama fikih. Begitu. Dalam memahami nas itu dipakai. Nas ini pahamannya bagaimana? Ternyata dipahami secara ijma bahwa pahamannya begini. Maka ijma seperti itu pasti benar. Kenapa pasti benar? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Nanti begitu.
Mohon Saya koreksi tanya ya. ya. Saya Oh ya, silakan. Iya, ini saya cuma ngelihat ini dari potensi komal-komal yang ada sekarang itu kan. Dari debat-debat kawan-kawan kita itu, saya ngelihat ada suatu agresi yang dibuat itu oleh orang-orang kawan sebelah itu kan, yang berupaya mengangkat kembali bahwa mengangkat validitas kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu, Al-Hasan wal Husain. Nah, dia itu istilahnya, saya juga membaca bukunya Pak Kiai itu kan ada kritik sumber di situ. Tetapi saya ngelihat itu cuman satu kitab di situ kan, yang kritik sumbernya itu bahwa itu sebenarnya kitab yang apa, yang Kiai jelaskan itu bahwa itu palsu begitu kan, sama dengan ada kitab yang lain gitu. Saya beberapa hari ini saya lihat itu tetangga sebelah itu selalu diangkat bahwa itu kitab valid karena menurut dia itu kan muhakiknya ada 3. Saya nggak tahu ini, saya memang nggak terlalu concern di situ. Itu muhakiknya ada 3, apakah kitabnya juga berbeda-beda atau muhakiknya 3 itu dalam satu kitab itu yang saya ini. Terus yang kan di dalam kitab itu yang saya lihat itu, yang saya download ini ada beberapa itu memang istilahnya bukti artefaknya itu kan, tulisannya itu. Tetapi itu kan saya nggak tahu yang mana yang bercampur di situ antara bukti teks asli yang orisinal itu dengan teks yang dibawa oleh umpamanya Ibnu Sadaqah, terus yang dikoreksi ditakik lagi oleh Yusuf Jamalul Lail itu kan ndak kelihatan di situ. Itu yang orisinal teksnya itu yang menurut Kiai Imad kan itu sekitar berapa, 20 halaman aja sebenarnya. Terus yang Ibnu Toba itu kan kalau menurut analisa Kiai Imad itu sudah wafat tahun 191 Hijriah kalau saya nggak salah, itu dia sampaikan. Ini sekarang ini kalau kita lihat tadi ada debat juga, itu saya sempat sebelum ke Komal ini itu juga yang dibahas. Sekiranya itu uraian itu mau dipertegas Pak Kiai, gimana sebenarnya itu kitab Abnaul Imam itu supaya istilahnya kita ini ketika biasanya kan kalau Pak Kiai sih saya yakin gampang dipatahkan, tapi kawan-kawan itu kan berbeda analisanya gitu. Tadi saya lihat itu siapa, Kiai Goib itu kayak keteteran gitu menjelaskan itu. Tafadhal Kiai. Ya, begini. Tentang kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu kan pentahkiknya bukan hanya 3, itu 4. Di antaranya pentahkik terakhirnya itu Jamalul Lail. Pentahkik pertamanya itu Ibnu Sadaqah. Pentahkik keduanya Muhammad As-Safarini. Begini. Pentahkik yang terakhir itu telah menjelaskan di halaman 22 itu bahwa Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu sudah jelas ditambahi oleh Ibnu Sadaqah. Kalau sudah jelas ditambahi oleh Ibnu Sadaqah, maka tambahannya itu kan setelah paling akhir. Tambahannya pasti yang paling akhir. Apa yang ditambahkan oleh Ibnu Sadaqah? Yang jelas kalau menerangkan nasabnya Imam Ahmad Al-Abah Al-Abah An-Nafad itu setelah saya dibaca itu mentoknya kan Abdullah. Jadi yang namanya Ahmad Al-Abah ini katanya punya putra 4, Ali, Muhammad, Husain, dan Abdullah. Begitu. Yang namanya tambahan itu pasti ditambah yang akhir. Maka yang pasti tambahan itu bisa analisa oleh akal, ya tambahan yang akhir bukan di atas. Kan di atas itu kan asli.
Berarti yang tambahan dari Ahmad Al-Abah ini sudah masuk kepada tambahannya Ibnu Sadaqah. Begitu. Itu yang pertama yang dilontarkan oleh Habib Jamalul Lail. Terus Habib Jamalul Lail ini juga mencatat ternyata Muhammad As-Saffaraini ini di dalam mentahqiq kitabnya Abnaul Imam fi Misr Wassam ini ternyata hanya 25 halaman saja, 12 lembar kok. Ternyata halamannya setelah dicek itu lebih dari 150 halaman di Abnaul Imam. Ini bukan hanya banyak yang ditambahkan. Maka yang ditambahkan ini adalah kalau di persentase melalui temuan pentahqiq dari Imam Muhammad As-Saffaraini ini lebih banyak tambahannya. Karena lebih banyak tambahannya ini sudah dikuasai oleh Ibnu Sadaqah, sehingga kata Al-Kafi Al-Muntakhab itu masuk kepada masadir manhulah, sumber-sumber yang palsu. Masadir manhulah al-mutasyabihah, sumber palsu yang sudah ada keserupaan. Nah, di sini kita kembalikan kepada kaidah ilmu nasab lagi. Bagaimana komentarnya ulama nasab dalam menyikapi kitab yang seperti ini? Maka di Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 42 diterangkan ayyara khattan nasabatin mausuqin bihi. Lafal mausuqin bihi ini oleh ulama ilmu yang menulis Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab diterangkan di bawahnya, falihadza la budda min taqyidi hadzal amri bi quyudin. Begitu. Maka nasabah yang mausuqin bihi ini merupakan qayyid yang mengandung awalan sihhatu nisbatin nassilin nasabah. Harus kitab itu betul-betul sah penisbatannya kepada ennasnya. Ennasnya itu memang asli tulisan nasabah, harus murni tulisannya Abu Muammar Ibnu Toba, kan begitu. Kalau sudah campuran ini tidak asli sudah. Kalau air asli itu tidak ada gulanya, itu namanya air mutlak. Kalau dikasih gula nanti bukan air mutlak lagi, jadi air gula, begitu. Baik Pak Yaya, saya selain Al-Muntakhab itu komentari terkait dengan kitab Abnaul Imam itu apalagi mungkin masih ada referensi Pak Kiai? Kan yang saya tahu itu memang dikutip oleh Pak Kiai kan, yang itu Al-Muntakhab itu, yang kitab abad ke-9 itu. Selain itu komentari literatur itu apalagi selain itu? Masih ada nggak yang mengomentari kitab Abnaul Imam itu selain kitab Al-Muntakhab itu? Ya, sementara yang saya temukan di Al-Kafi Al-Muntakhab. Namun kalau masih menggunakan Ar-Rasail fi Ilmil Ansab nanti harus melalui penjelasan, karena nasabah itu harus tidak mudallas. Mudallas itu apa? Tidak murni. Kata Rasail fi Ilmil Ansab dikatakan bahwa masadir yang mudallasah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya tidak bisa dijadikan referensi sudah. Begitu. Terus kalau Pak Sakran itu apakah ngambil juga literasi Abnaul Imam itu waktu dia membahas masalah nasab Ba'lawi ini? Ya enggak. Ya, berarti sudah paham saya itu. Iya, karena memang Ibnu Sadaqah ini belum lahir. Syekh Ali As-Sakran ini
lahir sebelum lahirnya Ibnu Sodaqah. Jadi Abnaul Imam fi Misr Wassam ini masih asli, masih belum ditambahi. Oleh sebab itu tidak diambil oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu. Paham tuh Pak Kiai, penjelasannya betul-betul ini holistik dan betul-betul ini. Itu yang saya mau jadikan alasan itu. Siapa tahu nanti kawan-kawan kita kan banyak itu masih kurang daya jelajahnya, daya analisanya kan. Tadi itu saya lihat itu ada juga yang keteter terkait dengan itu. Jadi makanya saya ungkap kembali gitu. Makasih Pak Kiai. Saya lengkapi ya Kang Peta ya, biar konkret ini di Ya, Abnaul lanjut. Imam ini. Mumpung di sini. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Mumpung di Abnaul Imam. Tadi saya tidak mau mengajukan ini, biar konkret. Begini ya, tadi kan Yai itu kan menyebutkan bahwasanya ada 4 pentahkik dalam mentahkik kitab Abnaul Imam. Nah sebelumnya kita juga kan udah pernah itu mendengar penjelasan Kiai Imad bahwasanya Abnaul Imam ini adalah kitab yang sudah terinterpolasi. Bahwasanya kitab ini yang mengarang itu adalah Ibnu Toba yang bisa diverifikasi kalau nggak salah Kiai Imad mengatakan di halaman 17 yang menyebutkan pengarang kitab dan wafatnya tahun 199 Hijriah atau abad kedua. Nah, yang menjadi menariknya begini ya. Kalau tadi Kiai katakan Ibnu Toba pengarang kitab pertamanya ini kan mengarang kitab dari halaman 1 sampai 25. Kalaulah misalkan kitab itu disebutkan di halaman 1 sampai 25 yang menyebutkan bahwasanya ada Ahmad bin Isa, ada Abdullah, mungkin kita ini menarik gitu loh. Oh iya bisa jadi kemungkinan ke sana. Yang menjadi minta perjelas kita tuh di halaman itu kan udah ditambah-tambah itu ya, jadi 200 halaman. Nah kalau boleh tahu yang membahas tentang Ubaidillah Abdullah itu tepatnya itu di halaman yang mana dia? Apakah di halaman 25 ke bawah ataukah di 25 ke atasnya? Seperti itu ya, biar lebih clear gitu. Ke Kiai siapa itu? Cek. Silakan mungkin Kiai Golib. Silakan Pak Kiai monitor. Pak Yai Golib sibuk Supaya kayaknya. ada ini pandangan berbeda kan. Pak Yai Kekayaan Golib. ilmu. Iya, Gimana kan? mungkin sebelum Pak Yai Golib itu yang silakan Pak Yai sudah, silakan. Monggo Pak Yai. Mungkin Pak Yai tadi lagi ada kesibukan lah mungkin tadi. Tadi dengar pertanyaannya Kang Den Zubir Pak Yai. Belum memasukkan mobil ke garasi. Dan juga Oke, sebelum ke Kang Den mungkin begini ya. Saya Al-Kafi Al-Muntakhaf yang di halaman 41 dan juga Al-Muqibun halaman 14 kalau enggak 31 Al-Kafi Al-Muntakhaf dan Al-Muqibun halaman 14 itu kan juga sama sih. Dalam artian bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah salah satu kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan. Cuman begini Pak Yai, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu saya berdebat dengan Yai Fattah Qori kemarin itu juga dengan yang lain itu terkait judul Abnaul Imam fi Misra Wassam. Itu kan Syam mereka katakan Irak itu masuk dalam
wilayah Syam begitu. Tetapi setelah saya lacak dari berbagai literatur, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Irak itu masuk dalam wilayah Syam begitu. Baik dari peta lama maupun peta yang baru. Terus begini, mereka menggunakan kamus Al-Munjid. Saya belum ngecek sendiri apakah benar di Al-Munjid begitu. Itu yang pertama Pak Yai. Kalau jenengan bisa memberikan literasi tambahan ya. Kalau saya kan belum buka kitab terkait peta itu, terkait Syam itu ya, wilayah Syam. Terus yang kedua terkait yang dikatakan oleh Zaini dulu, pernah Gus Zaini itu mengatakan sama Rumel juga, bahwa yang disebut dengan ilmu nasab itu dhon, semuanya itu dhon, karena tidak pernah melihat. Kalau mau qot'i ya tahu apa ya, tahu pengantennya, tahu ngamarnya, tahu kelonnya, gitu katanya Pak Yai. Itu gimana menurut jenengan? Jadi yang pertama itu terkait Abnaul Imam, Syam itu apa, Irak itu apakah masuk dalam wilayah Syam atau dan kedua adalah terkait zon di dalam ilmu nasab. Karena kalau mau qot'i ya itu tahu kelonnya, tahu nikahnya gitu katanya Pak Yai. Tahu nyoblosnya begitu Pak Yai. Kata saya ini. Ya, begini. Memang Irak itu bukan bagian dari Syam lah. Ya kalau pakai munjid itu takutnya munjid itu lebih apa itu? Munjid yang dimaksud ya lebih badan itu. Ya, maksudnya gimana itu munjid? Munjid itu kan kata orang Madura itu gemuk. Oh ya, yang orientalis ya yang nulis ya munjid itu ya.